Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatul ikhlas wa ala millati abina Ibrahima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika laka walakal hamdu walakas syukru ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimu sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, potongan khutbah iftitah yang kita sampaikan tadi sejatinya adalah bagian dari zikir sobah wal masa yang mesti kita lakukan setiap hari dalam rangka memohon kepada Allah keselamatan dari berbagai malapetaka dan bencana, khususnya pandemi yang sedang ada di hadapan kita ini. Maka tidak ada kata lain kecuali kita terus berzikir, baik melalui bacaan Al-Quran ataupun berzikir yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga aktif di dalam ibadah salat berjamaah dan tetap setia menjalankan salat malam. Itu semua menjadi rangkaian yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua memperoleh imunitas, memperoleh kekebalan tubuh kita jauh lebih diutamakan ketimbang kita sekedar memakai masker ataupun mencuci tangan dengan hand sanitizer. Kenapa demikian? Barangkali bapak dan ibu semua pernah berpikir atau belum, saya nggak tahu. Sampai detik ini saya kok belum pernah mendengar ada orang gila yang kena corona. Betul nggak Bu? Betul nenten nggih? Padahal mereka tidak pernah cuci tangan, ora tahu adus. Napa meleh Pak? Ya. Tidak pernah pakai masker. Hidupnya sembarangan, bahkan cenderung di dekat-dekat tempat sampah. Kecuali OGTG,
Tahu OGTG nggih? OGTG niku namanya orang gila tanpa gejala. Nah, itu kerjaannya itu nusuk ulama. Kalau yang itu kerjaannya nusuk ulama. Tapi yang gila asli itu sejatinya adalah mereka ya seperti yang kita lihat itu. Kita ini sibuk untuk menghadapi corona, mereka tenang-tenang saja. Nah, artinya kita sebagai makhluk yang berperadaban, ya, makhluk yang memiliki tuntunan, silahkan mengisi waktu-waktu itu ya, dengan cara kita berzikir kepada Allah, kita membaca Al-Quran, kita menunaikan ibadah sholat 5 waktu berjamaah, dan kita mencoba juga untuk senantiasa menyempatkan diri untuk sholat malam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hari-hari yang akan kita hadapi ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Hari-hari yang akan kita hadapi ke depan itu adalah sangat mengkhawatirkan untuk kita semua. Maka dalam kajian kita ini, marilah kita semua mencoba untuk bersikap menjaga diri kita masing-masing. Silahkan Bapak Ibu semua membuka surat Al-Maidah ayat ke-105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Mari kita perhatikan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri, alaikum anfusakum. Segeralah kita menjaga dirinya sendiri. Kenapa ada perintah ayat yang seperti ini? Pasti ada sebabnya, pasti ada alasannya. Karena pelaku-pelaku jahat, pelaku-pelaku kesesatan itu sudah mulai beraksi, sudah mulai beraksi. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidaklah akan membahayakan untuk kalian siapa yang tersesat, siapa yang berada di kesesatan, idah tadaitum, apabila kalian telah mendapatkan petunjuk. Jadi apapun bergelimangnya penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan, apapun perilaku mereka, ucapan mereka, narasi mereka, tindakan mereka yang cenderung menyesatkan, itu tidaklah akan membahayakan untuk orang yang beriman ini
asalkan kita telah mendapatkan petunjuk. Ilallahi marji'ukum jami'an, kepada Allah lah kita ini akan kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kita akan dikembalikan, diberikan kabar atas apa yang telah kita kerjakan. Kita akan diberitahu nanti di pengadilan Allah apa saja yang kita telah kerjakan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turunnya itu sudah 1442 tahun yang lalu, alias 14 abad silam ayat ini turun. Tapi relevansinya untuk nasihat kita ini sungguh seolah ayat ini tahu kalau kita sedang mengalami suatu keadaan penyesatan, penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai kelompok manusia, yang itu perlu kita sikapi. Maka ketika ayat ini turun, para sahabat kemudian bertanya, an Abi Umayyah Asy-Sya'bani qala ataitu Aba Tha'labah Al-Khushani fakultu lahu. Dari Abi Umayyah Asy-Sya'bani berkata, orang ini pengen tahu ayat tersebut sehingga kemudian menemui Aba Tha'labah Al-Khushani. Fakultu, maka aku katakan, kaifa tasna'u fi hadhil ayah. Bisa keluar enggak? Enggak bisa keluar. Terima kasih. Saya lanjutkan. Pertanyaannya, bagaimana kami harus berbuat terhadap ayat ini? Apakah kemudian diam saja dengan berbagai penyesatan yang dilakukan oleh musuh-musuh agama ini, ataukah kita melakukan sesuatu? Bagaimana kami harus berbuat dengan ayat ini? Ayat ini kan seolah jaminan orang yang sudah mendapatkan petunjuk, orang yang sudah mendapatkan petunjuk, maka dia ini tidak akan memperoleh kesesatan oleh karena perilaku, tidak akan memperoleh mara bahaya oleh karena kesesatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang lain. Ternyata Abi Tha'labah Al-Khushani ini menjawab, qala amma wallahi laqad sa'altu anha khabiran. Aku demi Allah pernah bertanya untuk mendapatkan keterangan ayat ini. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku langsung bertanya kepada Rasulullah agar aku paham terhadap ayat ini. Dari sini juga bisa mendapatkan pelajaran Bapak Ibu semua. Jadi ketika kita mendapatkan suatu ayat
yang kita tidak paham akan lebih baik, lebih bagus bila kita tanyakan kepada ahlul ilmi. Jangan ditafsiri sendiri, jangan dipahami sendiri, nanti akan menjadi keblinger. Karena kalau memahami sendiri itu berdasarkan subjektivitas dan perasaan sendiri, dan itu sangat berbahaya. Majelis yang seperti kita ini ya, itu sebaiknya terus dilanjutkan, ada majelis takon, tanya dan konsultasi. Monggo ibu-ibu rade maju, ternyata jumlah pesertanya bertambah ya. Rade maju sedikit ibu. Ya. Ya. Abu Sa'labah Al-Khushani ini apa yang ditanyakan kepada Rasulullah? Beliau bertanya tentang ayat ini. Apa yang mesti diperbuat? Maka Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, balik tamaru bil ma'ruf wa tanahau anil munkar. Hendaklah kalian kalau sudah bertemu fitnah-fitnah yang menyesatkan, tetaplah kalian itu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebisanya, balik tamaru bil ma'ruf wa tanahauna anil mungkar. Jadi sebagai seorang muslim, kalau ada penyesatan-penyesatan, itu yang harus dilakukan itu tetap melakukan amar ma'ruf apa bu? Nahi mungkar. Saling mencegah kemungkaran dan ajak-ajak untuk kebaikan. Apapun keadaannya. Sampai kapan? Mari kita lihat. Hatta idza ra'aita syukhan muta'an. Kalau engkau temukan ada sekelompok manusia yang sangat pelit, metitit, apa meneh niku Bu? Util, bakhil gitu. Yang diikuti. Muta itu yang diikuti. Di kita ini ada kejadian seorang caleg itu nyumbang pasir yang masjid. Ora dadi pasirnya dijaluk neh. Masya Allah. Ada manusia sepelit ini ya, sepelit ini. Jadi bahkan ada yang memberi jalan, kebetulan dia berada di depan, itu memberi jalan untuk masyarakat yang ada di belakangnya dengan mengasih jalan di samping tempatnya itu, rumahnya. Tapi ketika nggak jadi, jalannya dipagerneh, pagerneh. Nah, kondisi yang syakhun muta itu orang-orang yang bakhil, pelit, metitil, sejatinya itu setiap ngasih itu pasti ada pamrih, itu sedang menjadi penyakit di tengah masyarakat kita. Syakhun muta. Padahal mestinya sikap kita ini kalau berbagi itu tanpa pamrih. Kalau memberi tanpa pamrih. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan engkau hanya dalam rangka mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Kami tidak mengendaki dari kalian balasan atau ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih saja nggak butuh. Itu yang benar.
kita ini mestinya terhadap kepedulian sesama, kata Allah, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Hendaklah memberi makan kepada miskinan, yang miskin, wa yatiman, dan yatim, wa asiran, dan orang yang sedang terbelenggu. Dan pemberian itu tanpa pamrih. Tapi di zaman yang kita hidup ini sedang terjadi apa yang diisyaratkan oleh Nabi ini, yaitu syukhun muta. Orang pelit, orang medidil kalau ngasih pakai pamrih, ya, ganti coblos, ya, ganti coblos, ganti pilih, tapi dia ini diikuti orang ini, orang nggak genah seperti ini diikuti. Ya. Wahawa muttaba. Lalu yang kedua, engkau dapati di dalam masyarakatmu ada hawa nafsu yang diikuti. Wahawa muttaba. Apa hawa muttaba ini Bapak Ibu semua? Orang sudah mulai memperturutkan hawa nafsunya, ya. Jadi apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya itu yang harus dipenuhi. Yang semestinya seseorang itu ketika ada ujian tentang hawa nafsu ini, mereka kekang dengan baik, tapi tidak, mereka justru diumbar hawa nafsunya itu, diperturutkan bahkan tanpa batas atas nama kebebasan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak perlu saya terangkan karena pasti sudah ada di tengah kita. Lalu yang ketiga adalah wa ijabu kulladzi ra'yin ra'yahu. Merasa keheranan, ini ciri yang ketiga yang terjadi di masyarakat. Terjadinya pemikiran, pemahaman, pemahaman yang dianggap pemikiran itu sebagai pemikiran yang terbaik, merasa heran dengan pemikirannya sendiri, sedangkan pemikirannya itu berlawanan dengan syariatnya Allah, berlawanan dengan nasnya Allah. Ada Bapak Ibu semua di negeri ini hanya dalam rangka membela seorang yang penista Al-Maidah 51, itu dibela-belain sampai nulis buku menurut pendapatnya dia. Apa tulisan bukunya itu? Judulnya adalah Fikih Kebinekaan. Apa Pak? Fikih Kebinekaan. Yang ternyata di dalam buku itu disebar secara luas. Ternyata fikih kebinekaan itu maksudnya adalah isinya bahwa Al-Maidah 51 yang melarang memilih pemimpin di luar Islam itu dianggap sudah tidak lagi relevan. Ya. Sudah tidak lagi apa nih? Relevan. Maka dia di alam demokrasi ini
Al-Maidah 51 itu sudah tidak cocok untuk dia apa nih? Diterapkan. Gitu. Dia bela-belain itu dengan cara menulis menurut pandangannya dan pikirannya sampai mengkritik Allah. Bayangkan ya, pikirannya itu sampai apa? Mengkritik Allah. Yang telah mentitahkan bahwa orang mukmin itu dilarang mengambil pemimpin selain muslim. Dilarang mengambil pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Bahkan Allah memberitahu, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa saja yang membangun loyalitas kepemimpinannya kepada mereka, sesungguhnya orang itu bagian dari mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi. Bahkan pemikiran tentang LGBT juga kemudian dikeluarkan bukunya dengan pemikirannya bahwa Allah itu tidak melihat orientasi seksual, yang dilihat oleh Allah itu hanya ketakwaan. Ada juga yang kemudian dalam rangka melihat keberagaman mengeluarkan buku berdasarkan pikirannya. Judulnya adalah Fikih Lintas Agama. Ya, fikih lintas apa ini? Agama. Dan berbagai macam pemikiran yang tengah berkembang di tengah masyarakat kita ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan. Kalau sudah ketemu tiga keadaan itu saat kita hidup, saat kita masih hidup, fa'alaika bi khassati nafsika, hendaklah kalian menjaga dirimu sendiri. Ya. Hendaklah kalian menjaga dirimu sendiri. Ya. Kenapa? Kenapa menjaga dirimu sendiri, Bapak Ibu semua? Karena setelah itu akan ada hari-hari yang penuh dengan fitnah. Lalu yang kedua, wada'il awam, tinggalkan orang-orang yang awam. Jangan engkau risaukan tentang sepak terjang orang awam. Awam di sini artinya orang yang tidak paham agama. Jangan dijadikan sebagai pertimbangan. Mang jarno kemawon, urusono awakmu dewe. Itu kata Rasulullah SAW. Kenapa? Fa inna mi waraikum, karena di belakangmu nanti ayyaman, akan ketemu hari-hari fi as-sabru fihinna mislal qabdi alal jamar, orang yang bersabar di atas jalan kebenaran, di atas agama ini kaya dene megang bara api, ya, seperti pegang bara api, ya. Nah, sekarang saya mulai masuk untuk menerangkan keadaan ini dengan judul, sayangnya nggak bisa dikeluarkan oleh panitia, dengan nama good looking. Kenapa Pak? Good looking. Barangkali di jamaah ini belum ada yang tahu. Mau saya beritahu, ini fitnah apa ini? Ini keadaan apa ini? Ya, mari kita lihat. Adalah kalimat itu keluar dari seorang menteri yang barangkali karpe ape, ya, karpe apa ini? Ape, dalam rangka menjaga negara ini dari berbagai paham radikal. Tapi ketika pengertiannya itu
bahwa good looking, good itu baik, looking itu dipandang itu menyenangkan. Pengertiannya adalah mereka yang sering berjamaah ke masjid, anak muda yang sering berjamaah kemana? Ke masjid. Kemudian yang berikutnya, selain berjamaah ke masjid, anak muda itu adalah hafal Quran. Selain itu, anak muda itu adalah pandai berbahasa Arab, pandai atau fasih berbahasa Arab. Selain itu adalah anak muda itu karena bacaannya indah sering ngimami. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya ingin bertanya, kira-kira sifat-sifat yang saya sebut tadi baik apa buruk? Anak muda yang sering datang ke sholat subuh, lazime anak muda itu cah nom itu dibangunkan subuh itu sulit apa mudah? Dua anak muda masih muda hafal 30 juz. Hafal berapa? 30 juz. Bahkan kalau ngimami itu menyenangkan karena bacaannya itu indah. Bacaannya apa ini? Indah. Ada anak muda yang bacaan bahasa Arabnya sangat fasih. Semua ini baik apa buruk Bapak Ibu? Baik. Tapi kini orang itu di mata umum sedang terfitnah sebagai pembawa paham apa nih? Radikal. Niki jenenge zaman yang sudah terjadi seperti yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan memulai dulu dengan isyarat Nabi. Kita akan ketemu tahun-tahun yang menipu, tahun-tahun yang penuh dengan apa nih? Menipu. Sayati alaikum sanawatun khadda'at, akan datang kepadamu tahun-tahun yang penuh dengan menipu. Apa indikatornya? Apa tanda-tandanya? Yusaddaqu fihal kadzib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang yang pendusta itu dianggap sebagai orang yang benar. Kebalikannya, orang yang jujur dianggap sebagai pendusta. Orang yang baik justru dianggap orang yang buruk. Lah, apa betul memang begitu? Loh iya, sehingga mereka yang kemudian tertuduh membawa paham radikal ini akhirnya tidak diberi kesempatan lagi untuk aktif di dalam masjid. Tidak diberi ruang untuk menjadi imam di masjid. Padahal bacaannya indah, hafalannya banyak, bacaannya indah, hafalannya banyak. Bayangkan kita disuruh kembali ke alam yang seperti dulu. Imamnya kadang bacaannya belepotan, hafalannya cuman kulhu sama ina, muser-muser terus 5 waktu, bacaannya itu maksimal watini wa zaitun. Sementara ini ada perkembangan menarik,
para imam-imam yang masih belia itu bacaannya indah, hafalannya banyak. Tapi mereka ini sedang tertuduh, mereka dianggap membawa paham apa? Radikal. Fal iyadu billah. Padahal mereka ini adalah ahlul Quran. Ahlul Quran. Kenapa disebut ahlul Quran? Nabi bersabda begini, inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia di muka bumi ini. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang dijadikan keluarga Allah ini? Qala ahlul Quran, orang yang fasih, yang hafal, membawakan Quran itu adalah ahlul Quran. Mereka ini siapa ya Rasulullah? Hum ahlullah, mereka ini adalah keluarga Allah di muka bumi. Alladzina hum ahlullah wa khassatuh, dan orang yang diistimewakan. Bayangkan ya, menurut kabar dari lisan Nabi kita, manusia yang seperti ini itu diistimewakan. Kalau stigma ini terus dijalankan, maka Karanganyar ini isine wong radikal kabeh. Gara-gara wonten pesantren Eskarima yang menerurkan apa nih? Para hufat Al-Quran. Dan kalau ini diteruskan dianggap sebagai pembawa paham radikal, penting ini supaya kita jadi jelas. Maka pondok yang akan didirikan di Komplek Islamic Center ini, Pondok Tahfidz, tadi saya sampaikan kepada Pak Muid di belakang, berarti Pak Muid sedang mendirikan pesantren apa? Radikal. Pesantren radikal. Ya. Sementara mereka yang pemuda yang free sex, biasa narkobaan, tidak mengikuti apa ini? Aturan, banyak maksiat, menjadi gelandangan, tidak ada kegiatan yang positif, justru tidak dianggap apa-apa. Padahal mereka ini semestinya yang pantas untuk disebut dengan sebagai God looking. Tahu God? God itu generasi peceren itu loh Bu. Itu God gitu ya. God looking. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kondisi ya. Kondisi yang bisa jadi kita alami pada saat ini ya, kita alami pada saat ini. Orang yang senantiasa datang ke masjid ya, senantiasa datang ke masjid, muda sekalian, itu kan termasuk 7 pemuda, 7 orang yang akan dilindungi oleh Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya tertaut dengan masjid. Mestinya Pak Menteri niku sing diurusi sing ijek narkoba niku, nggih napa mboten? Sing ijek free sex niku, sing niki pun dalan, pun sae dengan bimbingan apa? Agama. Mari kita dukung, mari kita berikan apa nih? Spirit. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita mengingatkan, kalau ketemu zaman yang seperti itu, wis awakmu jogonen dewe. Fa'alaika bi khassati nafsika, hendaklah kita menjaga dirinya sendiri ya. Tinggalkan orang awam, tinggalkan pembicaraan yang tidak jelas, pun boten sah dipikir hal-hal yang seperti itu. Lalu kita ngapa Bapak Ibu semua?
fal'amil fihinna ka ajri khamsina rajulan minhum. Orang yang berbuat kebaikan pada zaman seperti itu seperti pahalanya 50 orang dari mereka. Sahabat bertanya, ajru khamsina minna au minhum, pahalanya itu setara dengan 50 kami para sahabat atau dari mereka? Maka kemudian Nabi kita bersabda itu adalah setara dengan 50 kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat. Kenapa kok bisa diberi pahala seperti itu? Karena zaman seperti ini mempertahankan agama itu seperti memegang bara api. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak dan Ibu semua atas kajian ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Saya cukupkan sekian. Insya Allah ini menjadi nasihat untuk kita. Tetaplah menjaga dirinya masing-masing sebagaimana Allah ingatkan kepada kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.